warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau yang sering disingkat dengan OTKP. Perkenalkan, nama Ibu Nur Fitri Siti Mardiah. Ibu mengajar mata pelajaran produktif OTKP tentunya. Dan dalam kesempatan ini, Ibu berkesempatan untuk mengajar mata pelajaran teknologi perkantoran. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini selalu dimudahkan. Ibu dimudahkan untuk menyampaikan materi kepada kalian dan kalian dimudahkan juga untuk menerima pembelajaran dari Ibu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teknologi perkantoran. Nah, perlu kita ketahui bahwa pelajaran teknologi perkantoran ini merupakan salah satu pelajaran yang didominasi oleh praktik, oleh kegiatan praktik. Namun, karena kondisi kita saat ini yang belum memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka, maka pembelajaran untuk semester ini selama belajar dari rumah, kita akan berfokus pada materi-materi yang sifatnya berupa teori. Nah, di mata pelajaran teknologi perkantoran ini, kita akan belajar mengenai materi-materi yang terdiri dari apa itu teknologi perkantoran, apa itu otomatisasi perkantoran, apa itu virtual office. Kemudian juga kita akan belajar tentang aplikasi pengolah angka, aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah presentasi, kemudian juga ada aplikasi pengolah bahan cetak. Kemudian juga nanti kita belajar tentang internet, kita belajar tentang blog, transaksi online, kita juga akan belajar tentang telekonferensi dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di era globalisasi seperti saat sekarang ini, tentunya teknologi perkantoran itu sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena pekerjaan di kantor atau pekerjaan di perusahaan itu harus diselesaikan secara efektif dan efisien. Apa sih itu efektif? Apa itu efisien? Perbedaan efektif dan efisien. Efektif itu adalah bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, dan tentunya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan kalau efisien itu adalah bagaimana caranya kita mencapai tujuan dengan usaha yang dikeluarkan itu minimal, tetapi hasil yang didapatkan itu adalah optimal atau bahkan sampai dengan maksimal. Secara singkatnya, berarti efisien ini adalah hemat, baik itu hemat tenaga, hemat waktu, maupun hemat dana, seperti itu. Jadi, dengan penggunaan teknologi perkantoran, diharapkan pekerjaan di kantor dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Artinya tepat sasaran dan juga hemat waktu, hemat tenaga, dan juga hemat biaya. Seperti itu. Namun, dalam penggunaan teknologi perkantoran tersebut, tentu saja dibutuhkan keterampilan-keterampilan untuk mengoperasikannya. Oleh sebab itu, mengapa kita harus mempelajari mata pelajaran teknologi perkantoran? Agar nanti diharapkan kita mampu menguasai keterampilan-keterampilan tersebut. Kita masuk ke materi inti. Nah, teknologi perkantoran terdiri dari dua suku kata, yaitu teknologi dan juga perkantoran. Teknologi itu sendiri secara singkat artinya adalah ilmu keterampilan. Sedangkan perkantoran, seperti yang sudah kita ketahui bahwa perkantoran itu kan asal katanya adalah kantor. Berarti kantor itu merupakan sebuah tempat gitu ya, tempat melakukan pekerjaan, tempat melakukan kegiatan
administrasi. Nah, apa sih kegiatan administrasi atau pekerjaan yang ada di kantor itu? Kegiatan administrasi atau pekerjaan yang ada di kantor itu terdiri dari catat mencatat, surat menyurat, ketik mengetik, agenda, dan masih banyak lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi perkantoran ini adalah ilmu yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan kantor yang terdiri dari menghimpun, mengelola, mencatat, memperbanyak, mengirimkan sampai dengan menyimpan data ataupun dokumen secara efektif dan efisien, tentunya menggunakan mesin kantor. Nah, perkembangan teknologi perkantoran yang sangat pesat ini tentunya memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Apa saja sih dampak positif dan dampak negatifnya? Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, dampak positif dari adanya teknologi perkantoran. Nah, dampak positif teknologi perkantoran ini dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, jika dilihat dari segi tenaga penggeraknya, memberikan beberapa dampak positif. Apa saja dampak positifnya? Yaitu disiplin dan gairah kerja pegawai atau karyawan menjadi meningkat. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi, dengan adanya mesin-mesin di kantor, mereka akan berkurang tingkat kesetresannya atau beban kerjanya, sehingga itu membuat semangat kerja mereka, gairah kerja mereka menjadi meningkat. Kemudian yang kedua, mutu dan kualitas tenaga kerja juga meningkat. Yang ketiga, beban tenaga maupun beban pikiran yang dialami oleh karyawan atau pegawai menjadi ringan. Ya, karena adanya mesin-mesin kantor, adanya teknologi perkantoran tentu saja meringankan beban kerja dan juga beban pikiran. Kemudian yang keempat, pendapatan kerja juga meningkat. Pendapatan kerja pegawai meningkat. Kenapa? Karena dengan adanya mesin kantor, produksi atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan meningkat, sehingga itu juga menyebabkan penghasilan perusahaan meningkat dan menyebabkan juga ke penggajian karyawan yang meningkat atau pendapatan karyawan yang meningkat. Itu adalah dampak positif jika dilihat dari tenaga penggeraknya, yaitu sumber daya manusia atau karyawannya. Nah, yang kedua, dampak positif dari teknologi perkantoran ini dapat dilihat dari segi prosedur kerja. Nah, dengan adanya teknologi perkantoran ini, maka pekerjaan akan semakin mudah, akan semakin lancar, akan semakin sederhana, dan juga semakin efisien. Nah, dampak positif dari adanya teknologi perkantoran yang ketiga yaitu dapat dilihat dari hasil kerjanya. Hasil kerjanya berupa apa? Misalnya berupa produk. Apa saja sih dampak positif teknologi perkantoran terhadap produk yang dihasilkan? Yang pertama, kualitas produk semakin meningkat. Kenapa? Karena diproduksi oleh sebuah mesin, maka akan ada konsistensi gitu, konsistensi dari kualitas produknya. Yang kedua, selain kualitas juga kuantitas. Kalau kualitas itu berhubungan dengan mutu, dengan nilainya, kalau kuantitas itu berhubungan dengan jumlahnya, banyaknya. Nah, dengan adanya teknologi perkantoran ini, maka kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan juga akan meningkat. Kenapa? Tentu saja karena menggunakan mesin, maka pekerjaannya juga akan lebih cepat dan produk yang dihasilkan lebih banyak.
Kemudian yang ketiga, suatu produk pasti memiliki standar-standar tertentu. Nah, jika produk yang dihasilkan itu adalah hasil kerja dari sebuah teknologi, maka produk yang dihasilkan akan memenuhi standar mutu tertentu. Kemudian yang keempat, dampak positif dari teknologi perkantoran apabila dilihat dari hasil kerjanya, yaitu keragaman bentuk dan ukuran suatu produk bisa akurat gitu, bahkan sangat akurat. Mengapa? Contoh sederhananya, misalkan pedagang bakso. Ketika pedagang bakso membuat baksonya secara manual sendiri satu persatu, maka kemungkinan besar antara satu bakso dengan bakso yang lainnya bentuk dan ukurannya tidak akan sama. Nah, berbeda ketika pedagang bakso membuat baksonya menggunakan mesin, maka kemungkinan besar bentuk dan ukuran bakso cenderung konsisten atau sangat akurat. Nah, itu dia dampak positif dari adanya teknologi perkantoran. Dilihat dari tenaga penggeraknya, dilihat dari prosedur kerjanya, sampai dilihat dari hasil kerjanya. Setelah kita membahas tentang dampak positif dari adanya teknologi perkantoran, yang selanjutnya kita akan membahas tentang dampak negatif dari penggunaan teknologi perkantoran. Apa saja sih dampak negatifnya? Yang pertama, sulitnya mencari tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Ya, yang seperti sebelumnya sudah dibahas, bahwa dengan adanya teknologi perkantoran, maka diperlukan juga keterampilan-keterampilan untuk mengoperasikannya. Nah, ternyata dampak negatif dari adanya teknologi perkantoran ini sulit mencari tenaga kerja yang memiliki keterampilan mumpuni, seperti itu. Kemudian yang kedua, tentu saja dampak negatifnya adalah menambah pengangguran. Ya, pasti kalian sudah tahu ketika sebuah pekerjaan di perusahaan atau di kantor diambil alih oleh sebuah mesin, maka akan banyak tenaga kerja manusia yang diberhentikan, sehingga itu meningkatkan angka pengangguran. Nah, yang ketiga, karena penggunaan teknologi perkantoran, maka banyak digunakan mesin-mesin kantor. Nah, apabila mesin-mesin kantor ini tidak dipelihara, tidak dirawat, kemudian nantinya akan menimbulkan kerusakan, maka harus diperbaiki. Nah, perbaikan-perbaikan mesin seperti itu yang akan menyebabkan pemborosan perusahaan. Nah, itu juga menjadi dampak negatif bagi perusahaan jika menggunakan atau menerapkan teknologi perkantoran. Dan dampak negatif dari penggunaan teknologi perkantoran yang keempat atau yang terakhir adalah mudah terjadi perubahan atau penggantian metode atau prosedur kerja. Kenapa? Karena sebuah mesin itu kan adalah alat gitu ya, sebuah alat yang pada nantinya mereka akan sampai pada titik penggantian gitu. Nah, ketika mesin diganti, maka akan merubah juga prosedur dan metode pengerjaannya, sehingga tenaga penggeraknya atau sumber daya manusianya pun harus memahami atau harus mempunyai keterampilan untuk mengoperasikannya. Oleh karena itu, nanti perusahaan akan mengikut sertakan karyawannya dalam pelatihan agar mereka dapat mengoperasikan mesin-mesin yang baru. Nah, pelatihan tersebut kan dibiayai oleh perusahaan, berarti perusahaan harus mengeluarkan dana. Ini juga berdampak seperti poin yang ketiga tadi, yaitu menyebabkan pemborosan perusahaan. Nah, sekian materi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat karena kalian semua adalah siswa hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.